Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fitria Suryanti dengan NPM A1J021050. Baiklah, pada pertemuan sekali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi-fungsi manajemen pendidikan. A. Perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Andang 2014. B. Pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlihat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat dimanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dan organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi. Pengorganisasian suatu tugas dalam memperlancarkan alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk implementasi rencana. Hasibuan 1996 mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan atau pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang dan secara relatif didelegasikan kepada individu yang melakukan aktivitas tersebut. Sarwoto 1978 mengungkapkan pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa hingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. C. Penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang timbul oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen, berbeda dengan ketiga fungsi lainnya atau planning, organizing, controlling. Actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Baharudin 2010. Siagian 1986 berpendapat bahwa sasaran pengawasan adalah untuk menjamin hal-hal berikut. A. Kebijakan dan strategi telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijakan dan strategi yang dimaksud. B. Anggapan yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efektif. C. Para anggota organisasi benar berorientasi pada berlangsungnya hidup dan kemajuan manusia, bukan kepentingan individu. D. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sehingga memperoleh hasil kerja yang memuaskan. E. Standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin. Dan F. Prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. D. Pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan ada yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang telah dihasilkan, penelitian, pelaksanaan informasi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga konsumen atau stakeholder menjadi puas. Baharudin 10. Terima kasih.